Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri, atas nama Siti Nur Syamsi, dengan NIM 220409501 dan teman kelompok saya yaitu, Saya Nur Wahyuni dengan NIM 220409501024. baik, di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan tema buku Menyusun Komponen Perencanaan Pembelajaran. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama atau presentator pertama yang akan menjelaskan isi dari buku bab 1 dengan judul Menyusun Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Pengertian perencanaan pembelajaran menurut Ahmad 2004 tahun 2004 67 mendefinisikan perencanaan secara sederhana yaitu pemikiran sebelum melaksanakan tugas. Sedangkan pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dari dalam ataupun dari luar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar bersama. Kalau digabungkan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran anak usia dini yaitu yang pertama ada proses tahunan, yang kedua proses semester, yang ketiga tema yang dihubungkan dengan hari-hari besar atau hari spesial, yang keempat tema yang dihubungkan dengan konsep pengetahuan. Lanjut di bab 2, isi dari bab 2 yaitu komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Rencana pengajaran pelajaran yang dikembangkan oleh seorang guru berdasarkan kurikulum untuk memenuhi tujuan kurikulum tertentu. RPP adalah tingkatan rencana instruksional yang paling rendah atau paling spesifik. Hal ini didapat dari analisis skema atau rencana unit. Komponen RPP tersebut membantu guru dalam menyusun RPP secara efektif dan dapat mencapai tujuan belajar mengajar. Dalam kurikulum 2013, RPP harus dibuat secara jelas dan sistematis agar proses belajar mengajar menjadi interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar pengolahan setiap RPP harus terdiri dari 10 komponen. Komponen rencana pembelajaran ini adalah yang pertama identitas kelas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan, yang keenam materi, dan yang ketujuh metode mengajar. Yang kedelapan, media dan sumber daya manusia atau sumber daya yang ada di dalam sekolah. Lalu yang kesembilan, kegiatan mengajar. Dan yang terakhir itu asesmen. Nah, lalu ada juga prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama itu memperhatikan perbedaan individu peserta didik, lalu mendorong partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, dan yang terakhir menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, bab 3 yang akan dibacakan oleh teman kelompok saya yaitu Nur Wahyuni. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan pemaparan isi buku dari kelompok kami, yaitu bab 3, komponen-komponen perencanaan pembelajaran kurikulum paradigma baru. Paradigma baru pendidikan anak usia dini berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Masa keemasan terjadi karena perkembangan sel saraf yang begitu cepat disertai dengan kesempurnaan fungsi lokomotorik pada anak. Dalam buku Munif Chatib menjelaskan usia dalam 7 tahun pertama adalah sebagai seorang raja. Raja yang dimaksud adalah seseorang yang mempunyai hak sepenuhnya untuk bermain. Fase anak usia dini dalam masa Golden Age memiliki kerajaan bermain. Komunikasi yang sehat antara orang tua dengan anak sangat ditentukan pada 7 tahun pertama. Lanjut. Selanjutnya,
Orang tua dalam hal ini diharapkan tidak buru-buru menghakimi anaknya sebagai anak yang bodoh, anak yang nakal, atau label negatif yang lain. Barangkali ada anak yang kurang suka berhitung justru lebih dominan kemampuan musikalnya. Dengan kata lain, kecerdasan setiap anak sangat berbeda satu dengan yang lain. Beberapa anak cerdas di dalam berbahasa, matematika, atau musik. Kemudian dalam buku Munif Catip, Orang Tuanya Manusia, stimulus yang diberikan harus mengikuti kaidah, yaitu pertama, kebebasan yang bertanggung jawab, kedua, merangsang anak untuk memiliki sifat rasa ingin tahu, ketiga, mempertahankan anak dengan santun, kelembutan, dan kasih sayang, keempat, memberikan jawaban positif atau semua pertanyaan anak usia dini, kelima, menemani anak dengan kuantitas pertemuan yang lebih banyak. Lanjut. Selanjutnya, bagian A menyukseskan pendidikan anak usia dini. Pendidikan merupakan warisan orang tua, tidak akan lapuk karena usangnya zaman. Untuk itu, orang tua perlu memberikan bekal pendidikan terbaik kepada anak-anaknya sejak usia dini. Berhubungan pentingnya pendidikan usia dini, Munif Catip dalam bukunya menyarankan agar memandang anak sebagai seorang bintang dan terlahir juara. Orang tua tidak harus memaksakan untuk unggul dalam bidang tertentu, karena setiap anak yang lahir sudah membawa bakat dan minat masing-masing. Lanjut. Bagian B, membangkitkan rasa percaya diri anak usia dini. Orang tua wajib menyelami kemampuan anak karena mereka mengembang tugas sebagai discovering ability. Kegiatan ini sangat sederhana, yaitu dengan memberikan apresiasi berupa pelukan, ciuman, atau ucapan semangat yang memotivasi anak. Ketika anak mampu melakukan tugas yang diberikan orang tua maupun guru. Bagian C, mengidentifikasi bakat dan minat anak usia dini. Ciri-ciri anak berbakat adalah pertama, aktivitas yang disukai tidak dapat dibatasi. Kedua, bakat biasanya memunculkan banyak momen spesial. Ketiga, merasa nyaman mempelajari aktivitas yang disukai. Keempat, bakat biasanya fast learner atau pembelajaran cepat. Kelima, bakat terus-menerus munculkan minat untuk memenuhi kebutuhan anak. Keenam, bakat selalu mencari jalan keluar. Ketujuh, bakat menghasilkan karya. Kedelapan, bakat menjadikan anak menyukai untuk unjuk penampilan. Lanjut. Bagian D, memilih sekolah yang tepat. Munif Catip mengenalkan dua istilah baru, yaitu sekolahnya manusia dan sekolahnya robot. Sekolah robot mirip mesin pencetak batu bata, anak yang beraneka ragam dicetak dengan pola, bentuk, dan warna yang sama. Tujuan sekolah robot cenderung hanya untuk persiapan menghadapi ujian nasional. Kemudian bagian F, membantu anak belajar di rumah. Pekerjaan rumah diberikan oleh guru dengan tujuan untuk memberikan pengayaan kepada siswanya. Lanjut. Bagian F, mengatasi pengaruh media dan pornografi. Perkembangan teknologi melahirkan berbagai produk digital seperti televisi, handphone, internet. Teknologi itu satu sisi memberikan hiburan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, tetapi sisi yang lain memberikan dampak negatif pada generasi muda. Dampak negatif dapat berpengaruh pada aspek fisik maupun psikis. Bahkan adanya internet, konten-konten pornografi mudah diakses sekalipun itu anak usia dini. Hal ini disebabkan mereka adalah generasi digital yang mudah beradaptasi dengan teknologi digital. Untuk membendung efek negatif tersebut, orang tua hendaknya melakukan kegiatan preventif dengan memberikan pendidikan agama yang lebih mendalam, mengetahui terlebih dahulu isi media informasi untuk anak kita, mendampingi anak dalam menggunakan media informasi, membuat kesepakatan aturan menggunakan media informasi menjadi sarana belajar dan membuat proyek, dan mengetahui cara membendung dan menghindari situs-situs pornografi.
Selanjutnya, eh, selan- selanjutnya bab 4, yaitu menyusun perencanaan pembelajaran untuk anak usia dini dalam perspektif kurikulum paradigma baru. Meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Kurikulumnya dinamis sehingga harus selalu dikembalikan bersamaan dengan perkembangan zaman. Perlu dikembangkan dengan paradigma baru. Salah satu upaya untuk pembaharuan belajar adalah mengatur pembagian otoritas antara pemerintah pusat dan pendidikan dalam hal manajemen pembelajaran. Setiap unit pendidikan memiliki kewenangan untuk menyaksikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kebijakan sekolah yang berkaitan dengan kurikulum, belajar, penilaian, dan mengembangkan kurikulum operasional yang menjadi kebijakan belajar di tingkat unit pendidikan. Unit pendidikan mengembangkan perangkat pengajian secara independen. Lanjut. Oke, secara umum kurikulum paradigma baru bertujuan untuk mendorong proses mengubah unit pendidikan untuk memperbaiki pencapaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari sisi kompetensi, kognitif, dan non-kognitif atau karakter, untuk mencapai profil siswa Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada unit pendidikan, tetapi juga untuk memulai pencapaian perubahan pendukung ekosistem dan pekerjaan komunal di tingkat regional dan nasional, sehingga perubahan tersebut dapat terjadi secara luas dan institusional. Selanjutnya, kurikulum paradigma baru dalam pendidikan anak usia dini memerlukan persiapan yang matang. Pergeseran inti implementasi dari kurikulum 13 sampai kurikulum paradigma baru adalah perhatian terutama kesiapan sumber daya manusia yang merupakan kepala sekolah dan guru. Kegiatan klimaks dari tema dan pengembangan kurikulum baru pada tahap pengenalan. Pada tahap ini, guru masih memerlukan pola adaptasi terhadap keseluruhan perkembangan kurikulum. Baik, itulah tadi pemaparan isi buku dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Siti Nursyamsi. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari teman kelompok saya Nur Wahyuni. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan paparkan. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila ada kesalahan baik dari tindakan ataupun secara perkataan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.